Oke, jadi ini adalah lanjutan dari video sebelumnya nih, yang dimana aku ngebahas tentang nenek gayung. Jadi di video ini aku akan ngebahas si cowoknya ini, yang katanya adalah pasangan dari nenek gayung ini. Banyak tuh spekulasi-spekulasi tentang dari si kakek yang satu ini. Lantas bagaimana sih hubungan chemistry dari kedua hantu ini? Apakah mereka berdua ini beneran berkaitan satu sama yang lainnya? Penasaran kan? Jadi ayo kita bahas Kakek Cangkul bersama saya Rafli. Selamat datang di Ngasik Horor. Oke, jadi buat kalian nih yang belum tahu apa sih Kakek Cangkul itu? Kok bisa sih Kakek Cangkul ini ada? Jadi begini nih. Jadi makhluk yang satu ini digambarkan sebagai kakek-kakek yang membawa cangkul di malam hari yang digunakan untuk mengubur jenazah. Ya simpel banget sih tentang kakek cangkul ini. Banyak tuh yang percaya kalau dua hantu ini memiliki hubungan satu sama lainnya. Sesuai dari video sebelumnya sih yang aku pernah mention tuh kalau mereka berdua ini memiliki chemistry. Namun nyatanya mereka itu kurang ada chemistry, bahkan tidak ada chemistry. Karena apa? Karena dari asal-usulnya aja sudah berbeda jauh. Lah terus, statement dari mereka ini memiliki chemistry itu dari mana? Jadi begini nih, aku nemuin salah satu teori yang cukup absurd juga sih. Jadi teorinya itu begini nih. Kan si nenek ini adalah nenek gayung, yang dimana tugasnya itu untuk memandikan jenazah. Dan si kakek ini adalah kakek cangkul, yang dimana kakek cangkul ini tugasnya menggali dan mengubur jenazah. Jadi disitulah titik temunya, yang dimana orang-orang mengira ini mereka berdua ini memiliki chemistry, yang dimana job mereka itu nggak jauh beda. Ya disitulah titik permasalahannya. Padahal kalau di asal-usulnya ini mereka berbeda jauh loh. Wah, gimana tuh? Jadi begini nih asal-usul dari kakek cangkul. Suatu ketika, hiduplah sesosok kakek, yang dimana kakek ini itu memiliki sifat yang ramah dan baik hati. Tapi dia itu memiliki sifat yang dimana sifatnya ini cukup membahayakan dia ini. Karena apa? Karena sifat ini adalah sifat penyendiri alias kurang bersosialisasi. Nah, disinilah titik temunya. Suatu ketika ada tragedi yang cukup parah menimpa si kakek ini. Kakek ini menghilang secara misterius. Nah, warga ini yang merasa kurangnya ada chemistry dan sosialisasi dari si kakek ini, merasa kakek ini ya mungkin pindah desa atau pindah rumah. Jadi warga-warga ini merasa ya sudahlah. Si kakek kan mungkin sudah pindah rumah atau gimana karena mungkin kurang bersosialisasi juga. Jadi ya sudah. Warga angkat tangan, nggak tahu dan nggak mau tahu. Nah, disinilah titik temu kejadian dan teror dari kakek cangkul. Cerita ini bermula pada suatu warga nih. Warga ini pulang dari kerjanya itu malam hari. Yang dimana waktu itu kan jalanan itu masih jalan yang gelap, pencahayaan masih minim. Nah, si pemuda ini sebut saja si Joni ini pulang tuh dari tempat kerjanya. Ketika pulang ini dia melihat sesosok kakek-kakek membawa cangkul berjalan sendirian di malam hari. Tentu si Joni ini kayak merasa aneh dong, kok bisa ada kakek-kakek jalan sendirian membawa cangkul di malam hari. Joni ini pun ya karena juga pemberani dia menghampiri si kakek ini. Ketika dihampiri tuh ada hal yang membuat si Joni ini terkejut. Yaitu si Joni ini ternyata mengenali kakek ini. Jadi kakek ini adalah kakek yang hilang secara misterius pada waktu itu. Yang di awal cerita aku sebutin tadi tuh. Si Joni ini pun ya tanya kabar lah, seperti basa-basi pada umumnya lah. Kayak tanya kabar, bagaimana keadaannya, dan bla 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 lah, seperti itulah. Si kakek ini bukan yang ngejawab pertanyaan dari si Joni ini, tapi malah, kalian tahu, malah minta tolong bro. Malah minta tolong menggalikan kuburan. Ya si Joni ini kaget dong, pertanyaannya nggak dijawab, tiba-tiba meminta hal aneh, yaitu membuat kuburan atau menggali kubur lah. Si Joni pun ya pertama kaget, kedua keheranan, dan merasa ada hal aneh lah. Nah ketika si Joni ini melihat kakinya si kakek ini, si Joni ini merasa merinding. Karena apa? Kakinya itu nggak napa, kakinya si kakek ini melayang. Jadi si Joni ya langsung lari tuh. Hari itu juga lari dia, nggak nganggep si kakek lari terus. Nah sejak saat itulah teror dari kakek ini mulai muncul satu persatu.
Jadi ada tuh satu ketika ada seorang warga lagi nih, yang dimana warga ini ditemukan tewas secara mengenaskan. Yang dimana kepalanya ini putus dari badannya. Warga yang melihat hal tersebut ya kaget dong, kok bisa ada mayat dengan kepala terputus. Warga semakin risih, kok bisa? Dan itu temponya itu setiap saat loh, nggak sekali dua kali. Tapi setiap malam pasti ada korban. Entah di jalan yang sepi itu atau di rumah warga ini. Nah, disinilah spekulasi lainnya muncul. Jadi spekulasi yang pertama ini, warga yang meninggal secara mengenaskan ini mungkin menolak ajakan dan permintaan dari si kakek ini. Jadi si kakek ini marah dan membunuh si korban ini dengan menggunakan cangkulnya. Jadi teori kedua ini, kisahnya itu seperti Johnny yang berhasil kabur dari si kakek ini. Tetapi si kakek ini malah memburu si warga ini yang menolak permintaan si kakek dan dibunuh di rumahnya. Termasuk si Johnny ini yang ditemukan tewas juga secara mengenaskan. Nah, karena banyak nih korban-korban yang jatuh dan mati secara mengenaskan ini, warga-warga ini pun segera mencari solusinya, yaitu mengiyakan permintaan dari si kakek ini. Jadi si warga ini menggali tanah dan segera mencari permasalahannya tuh di sekitar desa itu. Mereka mencari hingga suatu ketika salah seorang warga menemukan sebuah mayat. Yang dimana mayat ini adalah mayat dari si kakek yang tadi di awal aku ceritakan. Warga yang melihat hal tersebut segera mengevakuasi jasad dari si kakek itu. Mereka segera menguburkan kakek ini dengan cara yang layak lah. Ketika dikuburkan ini nggak ada terjadi hal aneh sih. Jadi ya mereka mandikan, sholatkan, kuburkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah penemuan jasad inilah, nggak ada lagi tuh korban yang jatuh atau penampakan dari kakek cangkul ini lagi. Nah, dari sinilah kisah dari kakek cangkul lahir. So, gimana menurut kalian? Apakah kakek cangkul ini sungguhan nyata? Atau hanya sebuah cerita masyarakat yang dibuat-buat supaya warga tidak keluyuran malam hari? Coba komen di bawah, aku pengen tahu pendapat kalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share-nya dan tombol notifnya karena aku akan kembali di video berikutnya dengan fakta dan asal-usul dari salah satu penghuni gunung yang ada di Jawa Barat ini. Karena ini adalah requestan penonton, jadi ya kalian cari tahu sendiri di kolom komentar. Yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Aku akan kembali minggu depan. And I see you guys next time. Bye.